Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Dinar Prastiti dari Universitas PPD Program Studi Akuntansi dengan NIM 1123168. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan langkah-langkah dalam melakukan uji non-parametric dengan menggunakan IBM SPSS Statistik, yaitu tepatnya di modul 4. Jadi untuk keuntungan menggunakan metode non-parametrik adalah data yang dikelola tidak harus distribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya, kemudian dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, serta lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Oke, kita langsung aja untuk ke soalnya. Ya, kita langsung ke latihan 5. Di soal pertama itu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut ini adalah data nilai dari 30 mahasiswa. Nah, untuk data-data ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Seperti ini, sudah terdapat 30 data mahasiswa. Setelah itu, langkah yang pertama kita ke menu Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pakai Legacy Dialog, kemudian ke One Sample KS. Di sini kita masukkan nilai statistikanya seperti ini, kemudian oke, ini untuk hasil uji non-parametriknya, sehingga dapat dianalisa dari tabel tersebut. Untuk tes statistiknya sebesar 0,133 dan untuk asymmetric two-tailednya yaitu 0,184. Maka hipotesisnya H0 yaitu distribusi nilai mahasiswa mengikuti distribusi normal, H1 distribusi nilai mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal. Sehingga untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas di atas 0,05 maka H0 ini diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga dari tabel ini terlihat untuk keputusannya yaitu kolom asymmetric two-tailednya untuk uji dua sisi yaitu 0,184. Nah, karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,184 dibagi 2 yaitu 0,092. Sehingga didapat bahwa probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal, seperti itu. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dengan menggunakan 4 metode. Di sini ada metode A, B, C, dan D. Nah, untuk data ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Di sini untuk variabelnya, kemudian data view-nya sudah ada 20 data. Nah, untuk langkah yang pertama kita ke menu Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita ke K-related sample. Untuk variabelnya kita masukkan semuanya A, B, C, dan D. Kemudian kita oke. Oke, ini ada hasil dari uji fragment testnya. Untuk A, min ranknya yaitu 2, B min ranknya 2,78, C min ranknya 2,25, dan D min ranknya 2,98. Oke, untuk hasil ini maka didapat analisanya yaitu hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang diberikan. Jadi reaksi dan keaktifan siswa sama pada semua metode, dan H1
yaitu sekurang-kurangnya terdapat satu metode pembelajaran yang menghasilkan respon yang lebih tinggi dibanding metode lainnya. Untuk pengambilan keputusannya itu probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga untuk keputusannya, karena asimsik di sini adalah 0,01, sehingga terlihat bahwa kolom asimsik tutelet diperoleh nilai sebesar 0,01. Karena nilai probabilitas ini kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang digunakan. Sehingga dengan kata lain, sekurang-kurangnya ada satu metode pembelajaran yang cenderung menghasilkan respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak semua metode menghasilkan pengaruh yang sama terhadap siswa, dan guru dapat mempertimbangkan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil ini. Seperti itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal terakhir yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Nah, ini ada beberapa sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat. Datanya yaitu sebelum dan sesudah. Untuk data ini sudah saya masukkan juga ke dalam SPSS-nya. Di sini untuk data sebelum dan sesudahnya, kemudian kita analyze, kemudian non-parametric test, ke legacy dialog, kemudian kita ke two related sample. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan sebelum, dan variabel 2 kita masukkan sesudah. Untuk test type-nya kita centang pada kolom Wilcoxon, kemudian oke, ini untuk uji Wilcoxon-nya dengan negatif rank-nya yaitu min rank 3,5 dan sum of rank-nya 8, dan positif rank-nya yaitu sum of rank-nya 7 dan positif rank-nya di sini min rank-nya 5,43 dengan sum rank-nya 38. Untuk asimsik tuteletnya yaitu 0,064. Sehingga untuk hasil analisanya didapat hipotesis H0 yaitu obat kuat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang, dan H1 yaitu obat kuat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang dalam berlari mengitari stadion. Untuk pengambilan keputusannya, jika statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel maka H0 ditolak, dan jika statistik hitung ini jika statistik hitungnya lebih besar dari statistik tabel maka H0 diterima. Nah, untuk statistik hitung dari output Wilcoxon terlihat dari 10 data terdapat bahwa ada 2 data yang memiliki nilai negatif dan 7 data yang memiliki nilai positif, dan ada 1 data sama atau bias. Sehingga dalam uji ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil, yaitu nilai pada kolom sum of rank. Untuk negatif rank yakni 7 dengan uji Wilcoxon T-nya yaitu 7. Dan untuk statistik tabelnya berdasarkan tabel Wilcoxon untuk N sama dengan 10 dengan uji 2 sisi dan tingkat signifikasi alfa 5%, maka nilai statistik tabelnya yaitu 8. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa karena statistik hitungnya 7 yakni lebih kecil dari statistik tabel yaitu sebesar 8, maka H0 ditolak. Sehingga untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan
Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk keputusannya terlihat bahwa pada kolom asymptotic two-tailed diperoleh nilai sebesar 0,064. Karena nilai ini adalah uji dua sisi, maka probabilitasnya tetap digunakan langsung dan tidak dibagi dua. Sehingga nilai 0,064 lebih dari 0,05, maka probabilitasnya itu lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat kuat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan berlari seseorang berdasarkan hasil yang telah dilakukan. Itu untuk soal nomor 3. Oke, mungkin sekian adalah langkah-langkah dari uji non-parametrik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.